Jadi kita di tanggal 1 Agustus di bulan kemerdekaan ini harus semangat karena kita akan membahas lagi soal desa, lebih khusus akan membahas soal perangkat desa. Tadi sudah disampaikan dengan begitu gamblang oleh Bapak Ketua bahwa Ombudsman menaruh atensi yang sangat besar terhadap persoalan desa, khususnya perangkat desa, karena desa merupakan bagian dari ekosistem pelayanan publik di negeri ini. Bahkan Pak Ketua tadi ujung tombak daripada pelayanan yang paling dekat sekali dengan masyarakat. Nah, Ombudsman sebetulnya Prof sudah membahas mengenai isu ini beberapa kali diskusi publik. Namun demikian, kami melihat tadi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ketua bahwa persoalan perangkat desa ini menjadi persoalan yang berulang dan cenderung sistemik karena terjadi di beberapa wilayah Indonesia juga. Oleh karenanya menjadi pertanyaan barangkali apakah ini persoalan implementasi kebijakan saja atau jangan-jangan ada yang harus kita pertanyakan di dalam kebijakannya itu sendiri. Barangkali begitu. Nah, dan tadi nantinya ada revisi undang-undang desa, barangkali kalau orang kebijakan menyebut ini sebagai policy window atau political window, jendela kebijakan atau jendela politik untuk bisa mendorong isu-isu terkait mendapatkan inovasi kebijakan. Oleh karenanya kita hadir pada pagi menjelang siang hari ini dengan tema mengenai perbaikan, menyoal perbaikan kebijakan mengenai perangkat desa dalam agenda revisi undang-undang desa. Nah, sebelum nanti kami undang Prof. Sado Wasistiono ke atas pentas, kami mohonkan terlebih dahulu pengantar dari Bapak Kepala Keasisten Utama Resolusi Monitoring, Bapak Dominikus Dalu, untuk menyampaikan pengantar diskusi. Terima kasih, silakan Pak. Berikan tepuk tangan untuk Pak Kakao. Terima kasih Kang Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Ketua yang kami hormati, Prof. Sadu, terima kasih Prof. berkenan hadir. Bapak-bapak pimpinan Ombudsman yang berkenan hadir mungkin melalui daring. Rekan-rekan undangan, khususnya teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri yang kami undang pada pagi hari ini. Terima kasih berkenan hadir. Bapak Ibu dari Kesekjenan Ombudsman Republik Indonesia, teman-teman keasistenan, baik di perwakilan maupun di pusat yang berkenan hadir langsung di ruangan ini. Kang Asep, saya tadi coba googling jumlah desa di Indonesia. Prof, itu informasinya simpang siur. Dari Kementerian Desa jumlahnya 30 sekian ribu. Tapi kemudian saya cari lagi data BPS-nya 80 ribu sekian. Jadi perbedaannya jauh sekali. Saya nggak mengerti apakah yang data dari Kementerian Desa itu desa tertinggal. Tapi jumlahnya memang beda jauh sekali. Dan saya mengamini dan mempertegas apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi bahwa jumlah laporan masyarakat mengenai pelayanan publik dari desa itu dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun terus meningkat. Terlebih pasca Undang-Undang Desa ya Prof, Undang-Undang Desa 2014. Sebelumnya kita jarang sekali menerima laporan mengenai pelayanan publik oleh pemerintah desa. Tapi kemudian pasca undang-undang itu laporan pengaduan masyarakat terus meningkat. Bahkan tahun lalu tadi Pak Ketua sampaikan itu jumlahnya 500 sekian. Nah, bisa kita bayangkan ada 80 ribu sekian desa ya Prof, Bapak Ibu. 1% laporan saja artinya sudah sedemikian banyak laporan pengaduan mengenai pelayanan publik di desa. Nah, kami di Keasisten Resolusi dan Monitoring menganggap penting forum ini karena kami juga galau Prof. Ada peningkatan laporan tadi dan ujungnya ada di prosesnya ada di kami di Keasisten Resolusi dan Monitoring. Dan nampaknya teman-teman kami di perwakilan pun demikian, Prof. Nah, harapan kami dengan diskusi semacam ini, bahkan nanti ada perbaikan ketika ada revisi undang-undang nanti, pelayanan publik di desa, khususnya pengaduan masyarakat ini semakin bisa tertangani.
pengaduan tentunya pasti akan semakin banyak karena ketika kebutuhan masyarakat semakin tinggi, pengaduan juga demikian semakin tinggi. Kami melihat juga ada beberapa faktor yang mendorong masyarakat melapor, khususnya pelayanan publik di pemerintahan desa. Setidak-tidaknya kalau kita baca aturan yang berlaku, perangkat desa sendiri itu usianya sampai dengan 60. Jadi rentang usia yang cukup panjang ya untuk menjadi perangkat desa. Nah ini juga saya kira bagian dari orang untuk kemudian menduduki jabatan itu. Nah hal lain yang juga kami lihat adalah karena perangkat desa, kepala desa, perangkat desa itu juga digaji oleh negara. Artinya di situ ada sumber penghidupan, kemudian orang berkompetisi untuk mendapatkan posisi itu. Dan tentunya ada persoalan di situ, sehingga memang laporan kemudian dari tahun ke tahun meningkat. Nah, ada hal lain juga yang kita lihat, mungkin laporannya belum banyak, tapi ke depan pasti juga akan meningkat. Dana desa, itu juga salah satu faktor. Kemudian soal tata kelola mengenai dana desa itu sendiri, karena jumlahnya juga sedemikian besar. Nah, oleh karenanya hal-hal seperti inilah kemudian kami berharap ada masukan yang baik pengalaman atau praktek yang teman-teman kami di perwakilan maupun adik-adik mahasiswa. Tadi Prof sampaikan ada kurang lebih 8 kampus ya yang diundang untuk terlibat dalam diskusi ini. Kami berharap juga bisa memberikan masukan sehingga kami di Ombudsman dari sisi penanganan laporan, kemudian yang lebih besar kami bisa juga melakukan semacam kajian atau systemic review terkait dengan pelayanan publik oleh pemerintahan desa ini, sehingga ke depan kita punya semacam masukan kepada pemerintah agar pelayanan publik di desa semakin baik. Nah, terlebih dari itu kami juga perlu informasikan bahwa tadi Pak Ketua juga sudah sampaikan, dari sekian laporan pengaduan masyarakat yang ditangani oleh teman-teman kami di perwakilan maupun di pusat, yang masuk ke keasistenan resolusi dan monitoring itu sedapatnya kami selesaikan pada tingkat resolusi. Jadi kita fasilitasi melalui mediasi, konsiliasi. Tapi kemudian bila tidak ada penyelesaian, ujungnya adalah rekomendasi. Nah, dari 176, ini studi kasus kita, dari 176 perangkat desa yang kemudian kita fasilitasi untuk penyelesaian laporan pengaduannya, itu memang ada kurang lebih 8 ya Kang, yang sudah bisa kita selesaikan, mungkin kurang dari itu ya. Tapi sebagian besar yang belum selesai, maka proses resolusi yang sedemikian rupa kita lakukan, melibatkan teman-teman di Kementerian Dalam Negeri, bahkan pimpinan kami dalam satu kesempatan juga sempat berdialog dengan Pak Bupatinya, tapi kemudian juga belum menemukan solusi penyelesaian. Maka memang saat ini, seperti yang Pak Ketua sampaikan tadi, kami sudah mengusulkan kepada pimpinan Ombudsman untuk melalui mekanisme pleno pimpinan Ombudsman, untuk bisa memfasilitasi melalui rekomendasi Ombudsman nantinya. Nah, harapan kami rekomendasi Ombudsman itu selain memang bisa memberikan dampak untuk penyelesaian terhadap setidaknya 100 sekian orang ini, perangkat desa, agar hak-haknya juga diakui, lebih daripada itu adalah untuk perbaikan tata kelola, khususnya bagaimana mekanisme rekrutmen, mekanisme pemberian hak-hak, kemudian juga yang terpenting adalah pelayanan publik di desa itu bisa terselenggara dengan baik. Karena tugas kepala desa dan perangkatnya tentunya bagaimana bisa memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat kita. Karena konon ada yang bilang juga bahwa kalau Indonesia ini maju, membangunnya dari desa. Karena tadi jumlahnya 80 sekian ribu. Dan saya kira konsentrasi penduduk pun cukup banyak yang berada di desa. Nah, sekali lagi harapan kami, Bapak Ibu, teman-teman, khususnya kepada Prof, kiranya bisa memberikan pandangan-pandangan yang kemudian memperkuat kami di Ombudsman dalam rangka penanganan laporan pengaduan masyarakat, dan lebih daripada itu bisa memberikan kontribusi saran perbaikan kepada penyelenggara negara, pemerintah, supaya ke depan pelayanan publik di desa semakin baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Dengan senang hati nanti
karena forumnya terbatas, bisa juga nanti melalui moderator bisa beri masukan kepada kami di Ombudsman, baik keasistenan kami di resolusi dan monitoring maupun di keasisten pencegahan maladministrasi, sehingga ke depan bisa menjadi bahan kami di Ombudsman untuk perbaikan dalam rangka systemic review-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dom. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya.